Sudah tadi. Mana? Oh ini. Ya, ya. Tanggal 18 Nazir itu pasangan. Namanya Menteri Luar Negeri di sini siapa? Ibu Retno. Berkunjung ke Mesir. Mengunjungi Nazirnya. Berarti mengunjungi Menteri Luar Negeri di Mesir. Nazir namanya. Nazir namanya. Ya, Nazir. Tuh. Jadi Mura'atun Nazir memperhatikan nazirnya. Contoh yang pendek, wa huwa sami'ul basir. Ya, sami kan alat pendengar, basir alat pendengaran. Nah, itu. Wa huwa sami'ul ghaffar. Itu bukan apa? Bukan nazirnya itu, ya. Dan nggak ada yang begitu. Pasangan-pasangan itu mesti nazirnya. Ya. La tudrikuhul absor. Wa huwa yudrikul absor. La tudrikul absor. Dia, Tuhan, tidak bisa ditangkap oleh penglihatan. Itu namanya latif. Oh, paham? Latif. Wa huwa yudrikul, sedangkan dia sendiri bisa menangkap penglihatan orang. Itu namanya khabir. Maka ya ayat ini diakhiri dengan nazirnya. Wa huwal latiful khabir. Secara berurutan. Berurutan. Asam tu ya, karena asam tu wal qamaru ya ustaz. Warna jemu wasajaru ya tidak ya. Oh, coba terjemahkan. Matahari itu, bulan itu, bulan juga dihusban apa? Oh, dengan penuh perhitungan gitu. Ya, lebih teliti daripada terkadar oleh komputer. Sehingga dari dulu sampai sekarang nggak pernah matahari kesiangan ya, nggak pernah bulan, ada tepat terus. Sehingga begitu tepatnya bisa dijadikan apa? Dasar untuk perhitungan. Ya, coba ya, alunaka anil ahillah, qul hiya mawaqitu itu. Ya, kan? Hilalnya saja bisa jadi kenapa? Perhitungan bulan. Coba bulan puasa tanggal Lebaran tanggal 2050. Tapi bisa tadi itu. Dengan apa? Perkirakan bulan ini begitu, uspan itu. Nah, terus kan, warna jemu wasajaru ya, warna jemu dan ayo dan apa? Ya, nah, ya arti yang paling dekat ke kita apa? Bintang. Tapi kalau itu dijadikan bintang,
enggak, enggak apa? Enggak nazir dengan sajar, enggak nazir dengan sajar. Nah, oh, kalau begitu warna najmu itu bukan bintang, tapi apa? Tumbuh-tumbuhan namanya najmu. Oh, itu padang pasti ada tumbuh-tumbuhan yang merambat begitu. Namanya apa? An-najmu. Ya, kau tahu ya Quran ya. Karena apa? Ini kan perkataan zat yang maha maha tahu ciptaannya. Kalau manusia nggak ingat warna jemu dan najmu. Berarti najmu artinya apa? Tumbuh-tumbuhan merambat. Oh, wasadaru dan pohon yang berbatang. Berarti apa tuh? Nazir. Apa? Bagaimana maksudnya? Assalamualaikum. Dari segi lafaz, najmu itu dia apa? Nazir dengan Syamsul Qamar tuh. Paham? Dan lagi, dari segi lafaz, najmu itu nazirnya sebelumnya Syamsul Qamar. Tapi dari segi makna, dia nazirnya saja. Nah, begitu ya cakepnya. Yang mana? Sumuraatun nazir. Terus dua al-musyakalah. Musyakalah itu bermusyakalah, mengimbangi supaya sakalnya, bentuknya sama. Contoh, ata'lamu ma fi nafsi. Ata'lamu ma fi nafsi. Engkau ya Tuhan mengetahui apa yang ada pada diriku. Wala alam, sedangkan aku tidak tahu. Ma fi nafsika, apa yang ada pada dirimu. Ya, ada timbul pertanyaan. Memang Tuhan punya diri nggak? Enggak. Tuhan nggak punya nafas itu, nggak punya. Ya, dia nggak punya nafas itu. Ah, oh, kalau begitu salah dong ini. Enggak, ini musakalah nama supaya apa? Supaya bentuknya menyerupai nafas yang pertama. Kan? Ya, tuh. Jadi, nah ini kan namanya majas-majas. Ini kan balaghah itu begini nih. Apa? Tidak berarti hakiki. Ya kan? Iki. Jadi hakikinya apa? Wala alamu ma indak. Wala alamu ma indak. Innaka anta alamul ghuyub. Tuh. Ya. Hah? Nanti ada itu orang-orang kufar Quraisy yang ahli-ahli penyair waktu itu protes enggak? Enggak. Memang ini juga ya pekerjaan mereka juga bikin-bikin begini. Tapi di Quran lebih bernilai, lebih apa-apa. Nah, itu. Wa makaru wa makarallahu. Wa makaru dan mereka bertipu daya. Wa makaral Allah pun nggak mau kalah. Nipu juga. Kok Allah suka nipu ya? Oh, enggak. Nah, ini makanya makar itu apa? Membalas tipu daya. Hah? Ini musakalah jalan nih. Ada apa lagi? Walau khairul dan Allah itu jagonya tukang nipu. Bukan. Ya, tadi bermusa kalah dan seterusnya. Tuh.
Ada juga di akhir. Wa idza laqul ladzina amanu wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu. Kok kenapa kamu dekat-dekat ya dengan apa nih? Dengan kelompok orang beriman? Kamu relawan kali ya? Enggak. Innama nahnu itu kan cuma bercanda aja ya, guyon aja. Hah? Allahu yasta'dzibun. Allah lah yang apa? Yang suka apa tadi yasta'dzibun itu? Memperolok-olokkan. Tapi di sini beda nih. Coba lihat. Yang satu pakai isim fa'il, isim sifat. Mustahzi. Berarti itu suka memperolok itu sifat mereka. Karena itu isim sifat, isim fa'il. Sedangkan Allah bukan sifat Allah. Apa itu? Istihza itu. Namun demikian, tetap Allah tidak suka istihza. Ini tadi musyakalah. Ya. Allah wa nasru. Apa tuh? Wa min rahmatihi ja'ala lakumu al-laila wan nahar. Di antara rahmat Allah, Allah menjadikan buat kamu apa? Malam. Apa fungsi malam? Litaskunu fihi, itu agar kamu bisa beristirahat. Ya, betul. Itu malam. Ya, jadi satpam ya malam terus. Nah, litaskunu ini kan umum orang. Umum orang. Litaskunu wan nahar, dan siang apa? Litabdagu min fadli, untuk mencari rezeki siang. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsuta kullal, janganlah kamu jadikan tangan kamu itu nih gini. Mau unuqkan, unuqkan. Ini. Nah ini kinayah dari pikir banget. Yang namanya orang suka berderma apa? Mengulurkan tangan kan? Apa itu? Ini untuk gaya Palestina. Ini. Ya. Ya mana mau itu? Apa? Enggak, saya mah. Berarti kinayah apa nih? Kinayah sangat pikir. Jadi janganlah kamu pikir banget, jangan. Wala tabsuta kullal basti, dan juga jangan terlalu pemurah. Jangan juga terlalu ini bahasa saya kan. Masih udah berapa minggu ya? Jangan kamu mau apa? Mau apa? Mengulurkan tangan. Kulal bakti, jangan kulal bakti. Ini kan apa? Kalau dalam bahasa dalam nahwu ini maf'ul mutlak. Kulal bakti. Sangat, jangan. Patah udah, maka kamu nanti akan duduk-duduk katanya apa? Nggak kerja. Maluman, apa maluman? Dicela orang. Lama yalumu, mencela. Malu, dicela orang. Kalau apa? Kalau terlalu pikir, ya terlalu pikir, jangan mencela. Juga jangan terlalu pemurah. Mahsuro.
menyesal. Udah sampai tua begini, ya. Apa? Udah pensiun begini, rumah juga masih ngontrak. Kenapa? Habis dulu waktu gede gaji apa? Nggak ada perhitungan, nggak ada namu. Bapak, nih, ayo, mau ini, oh iya. Nah itu namanya apa? Tabsuta keluar batu, ya. Karena pengen dipuji orang. Ada apa proyek mungkin? Wah ini. Paling banyak supaya dipuji. Akibatnya apa? Sudah tua, mahsuro. Apa itu? Menyesal. Nah, lihat bagus ya. Bagus. Apa nih? Al-lakuan nasr. Tuh. Juga contoh yang di bawah. Dah. Tuh, nah ini satu depan. Kemudian kita lanjutkan. Mubalaghah. Nih, apa artinya mubalaghah itu? Balagha yubalighu. Apa mubalaghah? Berlebih-lebihan. Nih, atau hiperbol dalam bahasa Indonesia. Maksudnya ialah ucapan, ya, ungkapan, pernyataan, kiasan yang dibesar-besarkan berlebih-lebihan. Kenapa tuh kiasan? Karena nggak sebenarnya. Contoh dulu, ya, Pak, gimana sambutan saat ini? Wah, luar biasa. Wah, padahal sambutan biasa-biasa aja ya. Itu kan namanya apa tuh? Tidak sebenarnya. Itu biasa ya. Hakikat lalu kan begitu. Banyak yang kiasan itu berlebih-lebihan. Dimaksudkan untuk memperoleh efek apa tadi? Oh, memuji supaya dia tenang. Ya, nanti diundang lagi juga dia tenang atau ya, ya tenang. Jadi al-mubalaghah termasuk gaya bahasa kiasan yang menyatakan sesuatu yang berlebih-lebihan jumlahnya itu ketika Mas Gibran ke Ciputat, jutaan itu yang hadir, jutaan. Padahal yang hadir setelah banyak enggak jumlahnya. Supaya apa? Supaya kan dia senang. Ya, atau kita nanti saya dianggap relawan nanti ya, dan dia menang saya dianggap menteri. Nah, itu ada apa? Ada maksud tertentu. Ukurannya, wah itu raksasa, padahal biasa-biasa. Apalagi sifatnya, wah, nah ada yang pemurah kayak dia, kita menang, luar biasa dia, ya atau luar biasa cantiknya dia ini. Nah ini, wah, nggak ada ya cantiknya. Ya, kita kan biasa ya, oh enggak cantik, supaya dia tenang, ya, ya jarang ya menemukan anak secantik ini. Oh iya, Mubarak kali, malah kok ya. Baik masih dalam batas yang diterima adat kebiasaan atau akal. Tadi kan Gibran ya nggak biasa, nggak mungkin, ya. Karena itu saya katakan berjuta yang hadir itu kan apa? Keluar dari kebiasaan, maka ngalau itu apa? Nggak masuk ya, ya tuh akal. Ya, nah coba lihat contoh lantas. Ini di Quran ada nggak? Di Quran ada nggak? Ini dia. Kok seperti ngebohong ya? Apa nih? Hiperbol moral ini?
Dengannya di Quran nggak ada. Jawabannya ada. Cuman begini di Quran itu. Ya, coba kita bandingkan. Bandingkan. Lihat di footnote. Contoh gaya hiperbola dalam bahasa Indonesia. Sempurna sekali. Tiada kekurangan kata apapun. Ya. Tuh. Pada masa pengganti baik, tiada cantik, kurus kering tiada daya, kekurangan pangan. Berarti sekedar mengatakan lapar. Saya terkejut setengah mati dan gaya. Terkejut setengah mati kalau menyaksikan penampilan yang menghentikan detak jantung seperti itu. Biasa-biasa. Dari Henry Guntur pengajar gaya Pak. Nomor 2, angin. Tiuplah. Jadi siapa ini? Ini apa? William Shakespeare ini. Kan itu jadi apa? Sampai sekarang terkenal sastrawan Inggris yang jadi legendaris. Siapa? William Shakespeare. Diterjemahkan oleh Rita Sumargo. Dia menyapa angin. Tiuplah. Robek pipimu ke angin. Mengamuklah. Menghembuslah. Hujan. Banjir. Ya. Ini kayak nanti. Tsunami ya. Curahkan air bah sampai kau benamkan setiap menara berkata-kata. Ya. Angin, hujan, lebat, yang menyebabkan apa? Menyebabkan banyak bangunan-bangunan kokoh-kokoh juga. Nah, coba lihat, bandingkan dengan di dalam Quran ada tuh. Ya, apa tuh? Dalam Quran yang ini nggak ada nih. Ya, waya, wakila, ya, ardu, lami. Loh, ini yang tema dengan tekstur nih. Wakila, ya, ardu, lami. Waya, sama u'aqli'in. Terus, waqidol, mahwakudiyal, watawat al-judi. Terus, wakila bunda lil qawmin. Coba, ini dianalisa oleh Abdul Qahir ayat ini. Kata dia, wakila. Di sini yang berkata Tuhan sebenarnya. Ya kan? Tapi Tuhan nggak mau tampil kalau dalam musibah. Maka kila. Sama dengan ghairil maghdubi. Ya. Siapa yang godom? Ya Tuhan. Tuhan. Karena godom, maka Tuhan nggak mau tampil. Nah, jadi ajaran buat kita, hal-hal yang sifatnya kurang disenangi, itu apa? Jangan Tuhan yang jadi kambing kita. Nah, ada Quran. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Enggak begini. Walladzi amradani enggak. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Padahal sebelumnya kan ya, coba apa? Sebelum kata-kata itu. Walladzi khalaqani fahuwa yahdi. Ingat, walladzi khalaqani, dan Tuhan itu yang menciptakan aku. Terus walladzi yut'imuni wa yasqin, dan dia juga yang memberi makan aku, memberi minum. Walladzi amradani, dan dia juga yang membuat aku sakit enggak. Wa idza maridtu, ya, bahwa
Yasin. Dan ketika aku sakit, memang Tuhan juga yang menyembuhkan. Tapi kenapa sakit ya? Gara-gara saya sendiri. Ya, habis di apa? Nih sakit perut nih. Habis makan apa tuh? Ya, makan terlalu pedas. Saya kan ya ngaku aja. Maka wa idza maritu bahwa hari marit. Nah ini juga begitu. Apa tadi? Wakila katanya. Ya ardu ibla'i. Wahai bumi ibla'i ma'aki. Apa tuh? Wahai bumi. Kata Abdul Qahir di situ tidak menggunakan ya ayuhan. Saking dekatnya pada Allah. Ya tidak ya ayat walatu. Ya apa? Ya lupa. Ya, ya. Terus ibla'i apa? Mengakibatkan air Tuhan itu ini disebut tuh telanlah air kamu gitu ya ke siapa ke bumi ya tuh. Terus waya samau apa akliat ini apa coba lihat akliat apa tapi saya ingat istilah itu hilang tuh kan kalau kita ke bandara ya, itu kalau apa take off itu apa bakar iklan tuh gitu. Ya, nah, jadi wahai apa? Wahai langitnya lah apa? Apa? Berhenti. Nah, itu enggak terjemahnya berhenti. Ya, jadi terjemah itu enggak mencerminkan lafaz. Nah, itulah terjemahan itu. Maka terjemahan Quran itu bukan Quran. Ya, itu nggak membawakan jiwa yang terkandung di dalam lafaz. Akhirnya, nyala kamu, cepat berhenti atau cepat pergi kan iklan ini. Nah, tidak gini, keep lagi berhenti. Enggak ya, tapi dengan apa? Dengan huruf-huruf yang mufaham. Coba, ya Allah ya Tuhan. Ibu lawah ya, baknya kokola. Setelah itu ada ain, ainnya kasrofa. Ahli ain, iklan itu tidak itu. Ahli ain. Nah, terus wahidol maka air atau apa diserap oleh bumi. Ya, terus nah udah begitu beres. Watawat. Nah, ini ringan nih ringan. Watawat. Karena apa? Apa watawat itu? Berlayarlah titik-titik itu nggak ada. Failnya siapa failnya? Watawat halal judi. Lalu titik-titik itu berlayar dengan tenangnya sampai ke Bukit Jibi. Apa titik-titik itu? Filenya nggak ada. Apa? Apa? Coba apa? Asapina dibuang. Ya, dibuang. Apa? Kenapa ya? Ini coba lihat. Ya, ya. Tuh, ya akan lebih mubalaghah ya. Coba ini masalah Nuh juga nih. Apa katanya? Kata Tuhan, kata Nuh. Ya, satu lagi itu. Ada di Nuh kata pakal zabu abdana wa qalu majnunun wa dujir terus
pada arabahu ane maghlubun pan terus fafatahna abwaaba samil main munhamidur wa fajjarnal ardu uyunan depan wa fajjarna al ardu uyun. Apa nih maksudnya? Jadi bumi dan kami pancarkan bumi. Jadi bumi dipancarkan luar biasa ya. Padahal maksudnya apa? Kan gini maksudnya kalau bahasa biasa ini. Bapak karena uyuna arti ya. Dan apa? Kami pancarkan mata-mata air di bumi. Ini bahasa biasa itu. Pembalasannya ini sampai pancarkan bumi dipancarkan mata-mata air. Semua bumi jadi mata. Nah, lihat tuh. Jadi ya nggak ada tandingannya mubalaghah dalam apa? Al-Quran. Ya. Tapi walaupun mubalaghah bagaimanapun, ria kalian. Apa ria? Apa ria itu? Ya waqi'i. Ya, cocok dengan kenyang. Tuh. Nah itu mubalaghah tuh. Ya. Terus wa tilaful lafzi ma'al di sini ada takdirul mada uslubul hakim ya. Nih, ikhtilaful lafzi ma'al makna apa tuh? Contohnya di sini qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal harifi. Qalu siapa nih? Berkatalah mereka. Saya mereka ini anak-anak Nabi Yakub. Kita ingat dalam sejarah Ibrahim itu punya anak dua. Alhamdulillah wa habali ala bari Ismaila wa Ishak. Nanti Ishak punya anak lagi Yakub. Ya, nah kalau Ismail dibawa ke Mekah nih. Punya turunan-turunan banyak Muhammad. Kalau ini apa? Ishak, Yakub. Nah ini nih anak berandal semua itu. Ya. Sampai sekarang kan. Di mana Palestina itu kan orang Yahudi itu. Nah, ini Yahudi turunan dari sini. Jadi Israel itu salah satu putranya Nabi Yakub. Qalu mereka berkata, Tallahi, apa tuh? Demi Allah. Ini kan cerita apa nih? Cerita Yusuf, ya. Nah, ini apa ada apa? Wa ilqala Yusuf ya abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa samsa wa ra'aituhu abah. Nah, saya mimpi ya. Mimpi apa? Mimpi itu apa? Sujud apa? Kepadaku apa? 11 bintang. Ya, matahari dan bulan kepadaku sujud. Nah, ayahnya dah paham. Oh, ini bukan bintang. Anak ini. Anak saya ini katanya. Nah, anaknya 12. Kok 11? Mereka dengan Yusuf. Ya. Maka la taksusu ya kalaih
waktu awas tuh, ya awas mimpi kamu jangan dibilang ke siapa-siapa, ya nanti kalau dibilang ente setan kan tercampur. Nah ini nih, oh lu apa? Mereka berkata kepada siapa? Kepada ayahnya yang 11, yang 10 sebenarnya, karena 11 Binyamin itu. Binyamin, Yusuf, nah, dua tuh, ini yang 10. Tallahi, demi Allah. Tafta'u tadkuru Yusuf. Apa sih selalu nyebut-nyebut Yusuf lagi, Yusuf lagi. Ya, kita mah nggak dihiraukan ini. Nah berarti apa nih namanya, sirik apa namanya? Hah? Iri. Hatta takuna harodon, hingga abah ini harodon. Apa harodon itu? Sakit berat, stres kalau bahasa sekarang ya. Pantas abah stres juga. Pikiran Yusuf terus. Ya kita mah nggak pikir apa-apa tuh. Ah, au takuna minal halikin, atau abah ini termasuk apa halikin ini, mati, halikin rusak mati. Apa kalau bahasa Ciputatnya, pantat abah ini stres terus, untung nggak mati, ya gitu ya. Coba lihat bahasanya, ya bahasanya Tallahi, biasanya biasanya digunakan wallahi, billahi jarang sekali digunakan huruf kosam ta. Ah, ini menunjukkan jarang ini, ya peristiwa ini jarang. Itu kan ya jarang. Apa anak Nabi itu berandal begitu kan jarang. Paham? Tahu. Ini coba kita lihat kembali ke Fi'il kana wa fatuha. Ini kan temennya kana ya. Coba. Tapi di sana pakai nasi. Coba. Mazala layatahu. Terus ma fatihah la tafahu. La-nya nggak. Ya, coba lihat. La-nya saking jarangnya ya. Nggak begini. Wallahi la tahu. Tak tahu saja. Tadkuru Yusuf. Paham? Ya. Jadi lafaz-lafaz ini apa tuh? Ikhtilaful lafzi ma'al makna, keserasian ucapan dengan makna. Maknanya jarang, ya aneh, maka lafaznya pun aneh-aneh. Apa anehnya? Tadi menggunakan, kalau orang kan menggunakan wallahi ini Allah jarang. Katanya di Quran hanya dua itu Allah digunakan. Terus tahu kok dibuang lainnya. Padahal menurut kamu harus itu. Ini dibuang, aneh ya. Nah, makanya itu lah. Istilah pulak di ma'al makna. Terus silahkan ke bawah itu. Terakhir ada wal istisdam. Apa istisdam itu? Nah, ini karena sering ketika ada tuh menyebutkan lafaz mustarok seperti kata asyhad. Faman syahida min humus syahra fal yasum. Ada? Siapa yang di antara kamu menyaksikan apa? Asyhara menyaksikan apa? Bulan. Bukan. Hilal.
Ya, ya kan? Apa? Barang siapa yang menyaksikan hilal, tuh, fal yasumhu, maka dia harus berpuasa. Apa? Hu-nya kemana? Ini lapatnya ke asah. Pak, tidak apa tadi? Oh, Pak. Berarti hu-nya ini kembali ke sahur. Tapi asal pertama ke hilal. Ini istiqam. Ulang lagi, asyahru berarti al-hilal dan domir pada faliasum tidak merujuk pada syahrul, melainkan berarti ayam Ramadan. Nah, begitu ya. Nah, ini masih banyak lagi masalah yang menyangkut bagi yang ini. Ya. Nah, saya kira itu ya tamat tuh hal-hal yang sifatnya nanti banyak ditemukan dalam Al-Quran. Ayo silakan, sekarang baru silakan ada pertanyaan komentar silakan menyangkut ini dari orang afirmasi. Ya. Hah? Al-hakomal hako itu biasa dijadikan contoh takror itu. Apa? Takror, apa takror itu? Pengulangan. Ya, ya silakan. Idasul zilatil itu juga ketika digerakkan zulzala ya. Itu kan Allah itu idza zalzalallahu umpamanya. Tapi enggak. Ya, kita kayak dan itu masuk di dalam apa? Nah, itulah bisa juga dihubungkan dengan ini apa? Keterkaitan antara bunyi dan lafaz bunyi ya dan makna. Ya, tuh. Dan sebenarnya itu semua begitu, ya. Cuman ada di segala bahasa begitu, ya kan? Cuman di Quran itu apa? Betul-betul itu saya dengan betul-betul pas gitu, pas, ya, pas. Alhamdulillah, akan betul-betul ya. Zalzala yusarki, zalzala. Tuh. Apa sekarang bandingkan apa terjemahan bahasa Indonesia-nya? Idatul jilatil ardu apa terjemahan? Pas betul nggak kayak tadi kan? Ya, pas nggak? Apabila tuh, coba apabila bumi digoncangkan karena bahasa Indonesia tidak punya jumlah fi'liyah. Pada yang jadi fokus siapa? Goncangannya itu. Maka pakai jumlah fi'liyah. Dalam bahasa Indonesia nggak punya jumlah fi'liyah itu. Maka kelihatan seperti apa? Bumi ya. Yang jadi pokok masalah bukan bumi, pokok masalah apa? Goncangannya ini. Dari situ aja ya. Sudah itu. Jadi
dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa itu ya tidak punya. Coba ya. Coba. Yadhab Ahmad ilal madrasah. Jumlah fi? Iya. Ada lagi Ahmad yadhab ilal. Coba. Coba. Yadhab Ahmad itu jawaban dari pertanyaan apa? Mada ya. Mada yaf'al Ahmad. Oh yadhab Ahmad ilal madrasah. Tapi kalau ini man yadhab ilal madrasah. Siapa yang pergi? Ahmad yadhab ilal. Kan layannya tekanannya kan. Nah, maka di situ apa diberi hadfu takdim takhir itu dalam bahasa Arab itu sangat terasa, sangat terasa. Ya. Tadi ya, dengan satu apa dengan satu kaidah ya. Bahwa dalam bahasa Arab ada dua jumlah, macam jumlah fi'liyah dan jumlah ismi. Jumlah fi'liyah itu menjelaskan apa? Menjelaskan pekerjaan. Kalau jumlah ismiyah menjelaskan pelakunya. Kan itu. Ya. Nah, kita kalau ngomong lalu pakai apa? Jumlah ismiyah walaupun sebenarnya harus pakai jumlah fi. Iya, dalam bahasa Arab ya. Pasti ana adhab padahal kan jangan pakai ana itu adhab aja udah ya. Gitu ya. Man yadhab godan ana kan begitu. Mada apa? Naf'al godan nadhab. Gitu ya. Itu betul-betul. Kalau di Arab sebenarnya orang Arab sudah ya kan bahasanya ya pas aja itu kapan dia menggunakan jumlah iya kapan menggunakan jumlah kita nih bahasa yang tidak punya jumlah fi lalu menggunakan jumlah ismiyah ketika kita bicara bahasa Arab ya ya. Nah ini apa lagi silakan ada komentar nih udah tamat ini ya ditamat-tamatkan aja ya. Sama apa kita kan beban kita ini apa harus tamat tiga bagian dari balaghah itu. Padahal kalau di S1 ya coba ya S1 kerja balaghah itu kan satu semester itu ilmu ma'ani satu semester terus ilmu bayar satu semester ilmu badi 3 semester ya. Tapi itu kan umumnya atau kita lihat saja coba balaghah di buku kitab-kitab al-itqan atau apa Tuhan ya itu panjang lebar ya. Ya, ini ada khotimahnya ini. Khotimah itu. Telah dibicarakan berbagai uslub. Ya.
gaya bahasa dalam ketiga bidang kajian balaghah. Ada uslub ma'ani, ada uslub bayan. Ma'ani itu. Apa ma'ani itu? Membahas macam-macam usul dari segi struktur. Struktur. Maka apa coba yang ditemukan dalam ma'ani? Takdim takhir, ya, takkid, ya, al-hadfu, al-faslu wal waslu. Jadi struktur itu. Nah, dan ini yang paling banyak dibahas terutama oleh siapa? Oleh Abdul Qahir al-Jurjani. Istilah al-Qahir an-nazm, an-nazam. Nazam di situ artinya struktur. Al-bayan membahas atas dasar penggunaan bahasa biasa, dan mufradat itu bukan struktur. Mufradat apa? Tasbih, ya, majaz, dan kina, ya, tiga ya, kina. Tuh. Badiah membahas beberapa usul muasad lafzi dan muasad atas dasar ya, melalui pertautan, pertentangan, dan hubungan jauh dekat. Jauh dekat. Tuh. Iya. Tadi tuh, jauh dekat. Tuh. Mana tadi? Apa? Asyamsu wal qamaru bihusbah. Wa najmu wasyajaru. Apa arti najmu? Yang dekat ya bintang. Ya. Yang jauhnya mudah-mudah. Yang dimaksud di situ adalah yang jauh justru. Jauh. Nah, banget ya. Oh, maka jadilah dari segi lapan ke depan, dari segi mana ke belakang. Jadi semuanya tertawafuknya murah. Nah, macam begitu. Membeda-bedakan uslub dalam tiga bidang kajian balaghah tidak berarti tiap bidang terlepas satu dengan yang lain. Kita ambil contoh ayat berikut. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Coba. Ulaika alladzina, nah ini kosor ini. Hanya mereka lah. Nah, itu. Ya, sebab khabarnya alladzina. Kan? Ya. Tuh. Ada istirau apa? Istiarah ini. Ya, berarti ini yang tadi itu kita tentang mani. Yang kedua, istirau bayan. Ya, bayan. Iya. Kemudian lihat tuh. Ada apa? Ad-dhalala tabil huda. Apa tuh? Ini tibak nih mutawafo. Perlawanan. Ya. Dolalah bil huda. Ya. Wal awalu wal itu macam begitu ya. Tuh. Dan kedua ada mura'atun nazir lagi. Apa? Lihat. Isarau membeli. Ada tuh. Wama robihat tijaratuhu. Berarti nazir dengan istarau. Ya, itu di satu agar itu bertumpuk gitu. Ada maninya, ada badinya, ada. Ya.
Ya, ya. Belum kita apa? Apa? Fama robihat tijaratukum. Itu kata Al-Kasdi, Al-Kasab, sama Sari bilang. Itu biasanya orang bilang fama robihu. Ya, ya. Lalu mereka tidak beruntung. Kata bilang, ini bukan. Apa? Maka perdagangannya tidak beruntung. Nah, itulah apa? Majat akal itu. Majat akal. Ini menyandalkan satu bukan kepada pelaku. Ya, apalagi susul. Memang bagus mana? Robihu dengan apa? Robi hati jaratu bagus mana? Hati itu ya bagus ini. Tapi robihu yang kena musibah cuma orang pemilik saja ya. Tidak beruntung siapa? Pedagang itu. Tapi kalau perdagangannya tidak beruntung, rugi. Siapa tuh yang jadi korban? Semuanya ya karyawannya jadi di PHK ya nggak apa ya nggak ngaji ya kemudian sarananya terus prasarananya semua itu lebih apa lebih apa ya lebih dahsyat lagi ya dengan adanya fama robihat hijau. Jadi artinya kalau kita teliti terus ya ternyata apa artinya ya harus semua kita kuasai baik mani maupun apa tadi bayan maupun ya hmm. Silakan. Nah ini kita terakhir itu tanggal berapa? Hanya berapa kali lagi kita? Ini mulai 4 September sampai 16 Desember. Nah, ya, ada berapa kali? 16 Desember. Berarti sekarang baru November ya. 8 belas. Oh, berarti 1 tanggal 25, tanggal 2, tanggal 9, tanggal nah paling tidak 3 kali lagi. Kalau tidak ada gangguan, oh ini apa penasaran katakan kita libur ya ini kita sudah 3 kali nggak belajar dulu saya ingat oh ini wisuda Sabtu ya libur kan udah buku latihan menulis 3 ya. Ya nggak apa-apa ya itu juga akan bermanfaat ya. Nah 3 berarti saya apa rencanakan 3 lagi tatbiknya apa tatbiknya apa tatbik itu penerapannya praktik berarti praktik baca apa
Banyak tafsir Al-Quran yang apa ya? Memang pendekatannya balas, ya. Tapi kan macam-macam pendekatan mufassir itu. Ya ada pendekatan hukum, ya ada ayat al-ahkam, ada pendekatan sosial, apakah ada penambahan politik, segala macam itu. Ya, pendekatan segala macam ada seperti dalam kitab Mafatihul Ghaib karangan siapa? Poros Fakhrul Ar-Razi itu kan dia segala macam masuk itu. Ya, soal fikih masuk, soal apa? Soal mantik masuk. Ya, wah segala macam. Sehingga kata orang ini tafsir luar biasa dalam hal-hal yang di luar tafsir. Tafsirnya sendiri ketinggalan. Itu karena itu ya. Nah, itu kan menurut penilaian sementara orang. Nah, yang saya ini udah belum ya, belum. Nah, saya punya ini kumpulan ini al-balaghah itu kan jadi satu ya, kata jadi satu tuh. Kita jadi duanya nih. Ini apa? Ini karena praktek dari situ. Karena dari itu ya. Nah, ini saya ini ambil dari utamanya dari Sofatut Tafasir atau bunyinya. Yang kedua dari apa? Al-Jalalain Asawi Asawi. Nah, cukup itu dua tafsir juga itu. Kenapa? Sebab yang namanya apa tadi? Nah, Sobat tafsir itu merangkum banyak tafsir. Apa? Beliau mengaku kalau tafsir saya ini sopwah, apa sopwah itu? Ya, ya Haripati tafsir, hari tafsir ya. Itu berarti diambil dari berbagai tafsir, dipilih, nah gitu. Dari mana itu? Dipilih dari At-Tabari, Al-Kasab, Al-Qurtubi, Al-Alusi, Ibnu Katsir, Al-Bahrul Muhit, ya, itu tuh, ya. Juga dari beberapa kitab ulumul Quran seperti Al-Ijaz Al-Balaghi fil Quran Karim Muhammad Hussein Salamah, Ijaz Sorfi fil Quran Karim Abdul Hamid Handawi, Ijaz Al-Quran 219. Ya, jadi ini terutama membawakan dua tafsir apa? Dua tafsir mutaqaddimin ulama. Jalalain kan ulama ya. Artinya sebelum abad 20. Nah, lalu ada tafsir yang abad modern. Itu Sofatut. Itu kita nanti ambil ini ya. Hmm.
Hmm. Gimana caranya untuk besok? Maksud saya begini, baca ini di rumah, karena surat Fatihah aja gitu. Ya, Fatihah aja. Lalu ini aja kalau begitu, fotokopi aja satu nih. Ini, tapi jangan semua, jelek fotokopi semua. Tapi harus sekarang. Ini, sekarang ini, nih, dikit hanya satu, satu, dua, tiga, ya, tiga, satu, dua, tiga, fotokopi untuk semua, ya, enggak, walaupun tidak, pokoknya ini fotokopi itu adalah ya, ini dari sini jangan dari sini, Al-Fatihah nggak usah macam-macam, ya, nih, Fatihah satu, dua, tiga sampai sini aja dulu, atau boleh juga diteruskan. Tapi ini aja dulu supaya bisa kebagian sekarang dibawa ke rumah sekarang. Nih halaman satu, dua, tiga, ya. Ya. Nah, apa-apa nanti orang yang mau, yang terutama yang ini, yang hadir sekarang. Ayo silakan ada komentar. Ya. Ini. Nih kuping saya udah anan. Ini. Apa? Kemudian pakaiannya juga bisa kami simpulkan dari penjelasan dokter. Tapi di pembahasan yang pertama muwa'atin nabil, kira-kira kaidahnya apa? Musyawarah kaidahnya. Jadi kalau dalam Al-Quran ada muwa'atin nabil, kira-kira kaidah yang dikatakan apa? Kalau bentuk yang musyawarah kaidahnya. Apakah ada pengaruh di istimewa akal atau cuma apa namanya memperdayakan. Nah, enggak itu kita ini kan terbatas kepada peninjauan dari segi bahasa saja. Tidak kita kaitkan dengan hukum enggak ya, sudah. Dan mura'atun nadir itu adalah termasuk apa yang membuat Quran itu apa berbalak itu apa di sihir juga ada, tapi ternyata ya suka dibanding-bandingkan.
Pokoknya Mura'atun Nadir di Quran ada di ingin lebih jauh sekali ya, ya. Antara apa? Antara Mura'atun Nadir dengan Mura'atun di tuh. Jadi kalau di yang lain, ini secara umum aja lah, secara umum ya, umum. So, katanya menurut Al-Khattabi bahwa kebalaghon Al-Quran begini, tingkat balaghah ada balaghah ibtidai ya, ada balaghah menengah, ada balaghah sangat tinggi. Di Quran itu tiga-tiganya ada. Sehingga Al-Quran itu bisa dipahami dengan balaghah tadi itu oleh siapa saja. Ya, oleh orang awam, oleh orang menengah, sampai oleh orang tinggi. Walaqad yasarna Qur'ana lidzikri fahal min mudah mudah ya, tentu mudah dipahami itu bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan. Apa persyaratan? Tadi satu, ya, punya prinsip-prinsip balaghah ini ya, betul. Walaupun tidak mendalam, tadi kan kita kan hanya nggak mendalam, ya, nggak mendalam. Tapi dengan begitu saja kita bisa. Balaghah itu kan persyaratan sebelumnya harus tahu apa? Tahu nahu sorof itu, nahu sorof, ya. Mana kata apa? Kata tuh, siapa nih? Ya, Al-Jurjani, ya, tuh apa? I'jazul Quran di bala kemujizatan al terletak pada kebalaghahan. Wa balaghatuhu fi nazmihi, dan kebalaghahan terletak pada nazamnya. Tadi bukan struktur, ya. Nah, lalu dia nanti orang juga ya pernah menyebutkan begitu, cuman dia teruskan maksud nazam di sini sebenarnya nazam nahu, nazam nah, bukan berarti nahu yang biasa, katanya nahu struktur ini, bukan berarti ini nahu umum bahwa kalau fi'il bahwa bukan i'rab, katanya bukan i'rab, bukan. Tapi kalau i'rab ya semua orang juga bisa. Ya, keterbiasa kan. Orang Arab walaupun nggak sekolah, ya tahu tuh, oh ini harus domah nih, itu karena kebiasaan, bukan itu. Maka dia contohkan, dia contohkan. Namanya apa ini contohnya? Pamaro bihat bidaratuhum, ya itu. Oh ini biasanya orang dan kepikiran sama robihu, tapi enggak ini robihat fa'ilnya, nah ini apa ya, apa itu ke tijarah, bukan ke domirnya istarau itu kan. Waladhi apa, khalaqa Allahul ladzi khalaqa kulla dabatin mimma,
Ya, ya, Allah menciptakan setiap daba itu dari minma. Ceritanya tuh kok tidak minalma ya, yang nakirot. Pamin human ya mesti ala buat ini. Pamin human ya mesti ala rijlaihi. Pamin human ya mesti ala arba. Ya, ya khluqullahu ma yasha. Nah, maka binatang yang melata kok pakai domir hum? Amin hum katanya gimana? Nah, itu maksudnya nahu. Ya, kalau pula dapat apa? Pamin ha itu atau paling tidak pamin hun. Ini pamin hum. Man lagi, pamin hum man lagi. Kan ma itu man ya mesti kan biasanya kalau untuk dapat itu bukan ya mesti ya dulu ya ya dulu ya kan ya mesti apa amin itu dianalisa itu nanti kelihatan bahwa ini bagus balago dianalisa strukturnya ya. Ada tuh kata sudah Yusuf itu kenapa Yusuf oh Yusuf tadi dimakan apa itu Hah? Apa Hah? Coba apa ulang Quran apa naknya akalahul bu ya eh? Nah itu di komentar biasanya coba biasanya kalau untuk ribu itu istarosa itu i memangsa bukan memakan tuh Yusuf kemana Yusuf wah Yusuf itu dimakan serigala apa ya. Di Quran kan dimakan serigala padahal biasa orang apa tarosa di manusia oleh dianalisa itu penggunaanmu roda ya kalau tadi kan penggunaan nahu ya oleh kominhu harusnya kan min ini akalahu dihu harusnya tarosa nah, supaya apa supaya betul-betul percaya apa nah, itu sebab kalau itarosa berarti ayah bakal nanya mana apa kan biasa kalau itarosa itu memangsa itu apa hanya dimakan sebagian ya macam tulang-belulangnya enggak coba lihat aja tuh singa memangsa apa kancil kan nggak semua tinggal aja ya apalagi apanya bajunya ini supaya ayahnya itu percaya buku sehingga ayahnya sulit untuk menanya kemana buktinya sehingga ada bukti udah dimakan begitu begitu nah jadi tadi kan kita bicara harus tahu bahasa Arab dong apa tahu mufradanya apa ya tahu bentuk kata namu sorofnya tahu ya nah udah begitu analisa coba balikal kita laroi babi kok kitanya di depan
Kenapa pakai zalika tidak ada, kan dibahas. Oh, ditanding katanya. Terus mufradatnya, kok menggunakan roiba, tidak menggunakan kakak, miryata, dibahas. Berarti harus tahu mufradat Arab, ya. Kalau tidak tahu isim domir, ya lewat aja itu. Zalikal kitab, kayak itu saya kan. Zalikal kita mengenanya apa? Nah, karena dia, tapi kalau yang biasanya kan ada, oh, kenapa zalika? Oh, ya. Ah, tuh. Karena nasu umatan wahidah. Terus, Allahu nabiyina. Coba, merasa nggak Anda kalau di situ ada yang dibuang? Itu kan pengetahuan bahasa terus. Coba, karena nasu umatan wahidah. Apa? Manusia itu asalnya bersatu. Ya, Allahu nabiyina. Lalu Allah mengutus para nabi. Pertanyaan tuh, ya kalau udah bersatu kan bagus. Ya, bagus. Kenapa harus dikirim nabi? Ya kan? Nah itu di situ. Ini mesti ada yang dibuang. Terus apa yang dibuangnya? Baca dulu terus. Coba. Faba'atsallahu nabiyina terus mubashirina wamun terus wa anzala udah ma'humul kitaba bil haqi terus terus coba teruskan lima salafu fi oh yang dibuang tadi itu ini salafu ini. Nah, maka takdirnya apa tadi? Kana nasu umatan wahidah fahtalafu. Paham? Nah, faba'atallahu nabiyina ya, nah itu tahu dibuang, tahu enggak. Paham? Ya. Nah itu silahkan di rumah diteliti ya, di kelas ya. Nanti kita bicarakan ya. Itu mencoba satu. Nanti apakah apa itu bermanfaat nggak itu nanti ya yang tadi. Kalau manfaat itu lanjutkan punya ini. Ya kan gitu. Kalau enggak, iya. Saya kira cukup. Ya, Hah?